Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk mengisi Ramadan tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang paling berkualitas, yang paling bermakna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berbeda dengan ibadah pada umumnya, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Saat orang sedang berpuasa, selain sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga sedang melatih diri untuk menjalani praktik takwa dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga tepat kiranya jika kita sebut bahwa puasa Ramadan adalah madrasah takwa. Kata takwa mungkin sudah sedemikian familiar bagi semua orang. Tapi seperti yang kita sadari bersama, pesan dan seruan takwa seringnya asal lalu saja. Takwa seolah diobral sedemikian rupa, bagai angin lewat yang melintas sekilas dan hilang tanpa bekas. Pendek kata, takwa sangat mudah diucapkan, namun amat sulit untuk diamalkan. Untuk itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, tepat kiranya kita bersama merenungi hakikat ajaran takwa dalam puasa. Salah satu rukun puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Jika kita renungi dan pahami betul-betul esensi dari rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah agung dari ibadah puasa. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seseorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar nafsu dalam tubuh. Saat asupan itu berhasil dikontrol, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu bisa dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan maksiat juga redup. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya juga menegaskan bahwa tujuan menjalankan ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melalui ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahwa alasan puasa bisa menjadi jembatan menuju ketakwaan, karena saat berpuasa syahwat dalam tubuh manusia akan terkontrol. Sementara syahwat merupakan pokok dari segala perbuatan maksiat. Dan bahan bakar syahwat tersendiri adalah asupan makanan ke dalam tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tetapi juga butuh konsistensi. Artinya, dimanapun dan kapanpun seseorang berada, baik saat dalam keadaan ramai atau sepi, saat hidup sedang sejahtera atau susah, dan sejumlah kondisi hidup lainnya,
ketakwaan harus selalu dijaga, harus selalu dipelihara. Dalam sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyampaikan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk, perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia, dengan akhlak yang baik. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan. Saat seseorang menjalankan ibadah puasa, sedangkan ia berada di kamar mandi sendirian misalnya, sebenarnya ia bisa melakukan atau minum tanpa khawatir akan diketahui siapapun. Tapi karena rasa tanggung jawab ibadah dalam dirinya, ia enggan untuk melakukannya. Ini merupakan cerminan takwa yang diajarkan dalam berpuasa. Lebih jauh, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puasa juga merupakan ibadah yang lebih susah dideteksi daripada ibadah-ibadah lain yang lainnya, seperti sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Membedakan antara orang yang sedang sholat dan yang tidak tentu sangat mudah, karena orang sholat memiliki gerakan yang tampak oleh mata, berbeda dengan puasa. Jika ada dua orang berjalan beriringan, seumpama yang satu berpuasa dan yang satu tidak, kita pasti sulit membedakan mana yang puasa dan mana yang tidak. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya, karena memang tidak ada wujud semisal gerakan seperti sholat. Makanya Rasulullah pun menyampaikan, laisa fisyami riyaun, pada puasa tidak ada sifat riya atau pamer. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita menunaikan ibadah puasa satu dengan segala amalan-amalan sunnah yang terdapat di dalamnya, maka jangan sampai momentum Ramadan menjadi ibadah musiman. Artinya, segala aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan harus tetap kita pertahankan. Contoh, selama puasa kita rajin tadarus Al-Quran, bersedekah, iktikaf, maka kegiatan ini harus dipertahankan, dilanjutkan di bulan berikutnya. Sebab ciri-ciri seseorang diterima amal ibadahnya di sisi Allah adalah sesegera mungkin ia merasakan buah dari amal tersebut. Jika amal itu adalah puasa dengan segala amal sunnahnya, maka buah itu adalah konsistensi ibadah-ibadah tersebut selepas Ramadan pergi. Hal ini pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah menerima amalnya. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, serta mampu menjadikan puasa yang kita jalani sebagai pijakan awal dalam menaiki tangga hakikat takwa. Sekian dan demikian. Ampun minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.